Baik pemirsa, berjumpa lagi dalam program Businessman. Nah, kali ini ada yang berbeda nih dari episode Businessman kali ini. Kita akan melihat salah satu pengusaha sukses muda asal Provinsi Jambi yang sukses mengembangkan usaha bisnis ikan cupang. Nah, di sebelah saya sudah ada Bang Panut. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat Bang. Asik. Bang, kita mau cerita-cerita sedikit dong Bang. Gimana sih terkait dengan usaha Bang nih yang dari awal sampai akhir mulainya kapan nih Bang? Kalau hobi memang dari kecil, dari kecil, SD sama ikan. Oke. Cuman kalau kita bicara fokus berkembang biak sampai jual itu di 2014. 2014. Kalau nggak salah 2014 akhir tuh. Ya. Mungkin ada 2014 sampai sekarang nih Bang. Ya. Wah, mungkin ada cerita historisnya Bang dari usaha ini, mungkin bisa dikasih info nih sama pemirsa yang ada di rumah. Kalau historis sebenarnya gimana ya? Awal nggak nyangka juga ya, nggak nyangka juga bisa sampai bisa bertahan sampai sekarang, terus bisa ketemu pasarnya juga. Itu nggak kepikiran juga dulu. Cuman karena dasarnya hobi. Dari hobi ya? Ya dari hobi. Terus ditekunin lah kan, ditekunin, dicari tahu pasarnya seperti apa, terus kualitas yang bagus itu seperti apa. Teman-teman, apakah ada juga nggak sih teman-teman yang main ikan cupang juga waktu itu kan? Akhirnya ketemu teman-teman di Kota Jambi yang main ikan cupang juga. Akhirnya dari situ mulai kebuka lah pasar, terus pengetahuan segala macam. Itu udah mulai kebuka semua Bang. Kalau pas ketemu teman-teman sesama pecinta ikan cupang. Oh, jadi memang ada komunitasnya nih Bang ya? Komunitas aktif di Jambi itu ada beberapa Bang. Nggak cuma satu juga kan, tapi dari aku pribadi itu maksudnya nggak gabung di satu komunitas. Oke. Luar biasa nih. Dari Abang sendiri nih ya Bang, saat ini usianya berapa sih Bang? Usia masih muda. Masih muda. Ini kan bisa jadi motivasi ya untuk pemirsa. Sekarang kalau nggak salah ya, 25 kalau nggak salah. Nah Bang, mungkin tadi Abang bilang kan udah dari 2014 ya? 2014. Nah sebelum itu mungkin latar belakangnya apa nih Bang? Kerja atau usaha lain atau gimana Bang? Nah jadi sebelum fokus di sini, maksudnya sebelum fokus di ikan cupang ya, itu dulu sempat kerja di umur 17 tahun tuh kalau nggak salah. 17 tahun mutusin untuk merantau. Mantap. Ya, pertama kali itu ke Yogyakarta. Yogyakarta tuh sekitar kurang lebih
setengah tahun, 6 sampai 8 bulan. Setelah itu dapatlah kerjaan di Bandung. Itu bagian konveksi. Jadi di sana bergeraknya di ini sablon baju. Jauh banget ya dengan Iya usaha jauh yang bang, sekarang. lumayan jauh. Nah akhirnya setelah di Bandung tuh kalau nggak salah hampir setahun, balik ke Jambi. Oke, akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jambi. Ya balik ke Jambi, pengennya buka sablon nerusin, tapi nyatanya pas sampai di Jambi beda ya. karena mungkin sebelum dapat kerjaan di Jambi setelah pulang kan tuh yang diurusin ya ini ikan cupang. Beli ke toko ikan. Bosen di rumah keluar beli ikan cupang sama ikan gapi tuh, dulu ada ikan gapi juga. Jadi hanya meneruskan hobi aja nih bang ya? Ya sebenarnya belum meneruskan hobi. untuk di Nggak kepikiran jual kan ya? nggak kepikiran mau jual tuh nggak kepikiran. Nah dulu. akhirnya memutuskan untuk oke nih kayaknya cocok nih, ada peluang usahanya nih. Nah jadi dari kan beli terus tuh dari toko ikan ya. Beli terus nggak tahu mau diapain karena banyak banget kan. Akhirnya coba diternakin. Diternakin. Berhasil nih ternak. Berhasil, nggak banyak waktu itu. Paling jadi cuman sekitar 20 ekor, 10 ekor. Bahkan ada yang jadinya cuma 1 ekor. Nah, dari hasil anak-anak yang didapat itu dikumpulin, dirawat. Ya. Akhirnya adalah anak kecil, anak-anak sekitar sini kan masuk ke sini. Waktu itu masih ya sekedar aja kan, raknya sekedar ada anak kecil datang nanyain tuh Jual dah. jual dak kak gitu kan. Jual dak kak, mikir bentar, aduh jual nggak ya, kalau dijual kira-kira emaknya marah nggak ya gitu kan. Akhirnya ya udah, karena anak ini pengen banget, akhirnya ya udah jual. Harganya cuma 5.000 gitu. 5.000. 5.000. Dari 5.000-an. Mulai dari 5.000 ya udah terus di situ bang. Suka dukanya apa nih bang kalau waktu di awal-awal abang usaha ikan cupang nih bang? Suka duka, sukanya yang pasti kalau dapat ini ya, dapat ikan yang bagus dari hasil ternak kita sendiri, terus kejual mahal atau dapat prestasi di sebuah kontes. Jadi Nah ada itu di kontes juga ya? wah senang banget pasti kan. Cuman kalau kita bicara dukanya itu ya sebaliknya tadi. Kalau kita ada istilahnya di saya itu nyebutnya project breeding. Jadi untuk mencari warna baru itu kalau dapat hasilnya jelek, nggak sesuai harapan, nah itu bisa jadi salah satu dukanya. Terus yang kedua pakan. Pakannya kenapa tuh? Pakan terkadang bisa menghilang begitu saja, mendadak menghilang. Apalagi kayak ketemu musim hujan terus menerus, itu biasanya pakan agak sulit ya? ketemu ya. Untuk pakannya pakan apa bang? Pakan utama di sini ada kutu air. Kutu air. Ya, kutu air. Kutu air ya. Sama jentik nyamuk. Itu yang diutamain. Jadi pakan ini sebenarnya mungkin kalau orang yang nggak tahu kelihatannya sepele ya, tapi justru pakan itu berpengaruh besar terhadap si ikan ini. Ikannya. Ya, jadi bisa dibilang salah pakan hasil perawatannya juga beda. Gitu. Nah
Nah, ini kita udah mulai masuk ke pembahasan ikan nih Bang Ya. ya. Ini ikan-ikan yang di depan ini beda-beda jenis atau Beda, gimana, Bang? beda jenis. Beda ya? Ini ada crown tail. Crown tail. Crown tail ini banyak nih satu nih sebutannya nih. Cuman umumnya disebut crown tail. Crown tail. Yang ini plakat atau Plakat. HMPK, half moon plakat. Yang ini half moon long fin. Jadi sama-sama half moon, tapi yang ini bedanya ini half moon plakat yang pendek. Kalau yang ini half moon long fin yang panjang. Oh, yang panjang ya. Nah, ada yang menarik dari dari ketiga ini. Untuk yang crown tail ini asli produk Indonesia. Asli produk Ya, Indonesia. ini asli produk Indonesia nih. Untuk harganya nih Bang, rate-nya. Harga, kalau harga tuh di sini sebenarnya tergantung grade. Oke, Tergantung jadi grade, Bang. ada grade-nya juga. Ada grade-nya. Ikan cupang nih ya. Ya, jadi emang bener-bener disesuaikan kalau untuk harga. Nggak bisa, ya aku pribadi ya, nggak bisa sembarang-sembarang jual. Misal yang menurut aku kurang enak dilihat, terus harganya ditinggiin nggak. Tapi justru kalau di sini itu ngejualnya berdasarkan grade. Oke, grade. Anggaplah ada grade A, B, C, D lah ya. Nah, untuk grade A-nya itu yang benar-benar kita jual ya lumayan lah bisa dibilang ya. Untuk yang D-nya justru sebaliknya. Oke. Yang bikin ikan cupang ini mahal tuh apa sih? Sebenarnya kalau itu tergantung ikannya lagi ya, Bang. Oke. Anggap kita di sini yang tengah ini kan HMPK. Ini warnanya itu disebut multicolor. Multicolor. Ya, jadi warna multicolor ini dia syaratnya harus ada 3 warna minimal. Ada 3 warna. Ya, itu dan itu harus rata di badan, di setiap sirip atas sirip dorsal, belakang sirip caudal, yang bawah sirip anal. Begitu juga dengan si dasi yang kayak apa tuh standar 2 gitu loh. Itu ininya ya. Ya itu kalau sesuai kriteria kontes warnanya harus dapat semua. Harus dapat Ya, semua. misalnya 3 di body, 3 juga di setiap sirip besar. Jadi memang ada kriterianya ya. Ada kriterianya setiap jenis warna. Begitu juga dengan warna solid. Nah itulah mungkin kalau untuk warna solid, warna yang bener-bener satu, nggak ada warna lain selain warna misal kuning gitu ya. Oke. Satu warna aja. Nah itu yang biasanya buat harga ikan cupang itu mahal. Apalagi yang beli yang tahu kriteria ikan kontes, terus dia butuh buat indukan. Nah itu biasanya mereka nggak pakai nawar lagi, Nggak pakai nawar ya. Wah. karena mereka Udah tahu. menghargai. Betul. Karena untuk mendapatkan ikan secantik itu mungkin prosesnya, Susah. treatmentnya gitu ya. Betul, susah. Jadi Tadi mereka Bang, tahu dan menghargai lah. menghargai ya. Oke. Nah tadi Abang belum jawab nih Bang, rate harganya Oh, ya, harganya. mulai dari berapa sampai berapa nih Bang? Kita bahas yang di sini aja ya. Oke. Karena kalau yang aku tahu untuk harga itu setiap breeder atau peternak itu beda-beda. Bervariasi Iya, ya. Oke. beda-beda standarnya. Kalau di sini untuk yang udah dipilih itu dari harga 50.000 50.000 ke atas. ke atas. Ya, ke atasnya itu Sampai berapa ini? ya tergantung ikannya lah. Tergantung. Ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang 1 juta. Mungkin kalau ikannya benar-benar langka, benar-benar sulit masih ditemuin ya sama peternak-peternak lain, itu mungkin bisa lebih dari 1 juta. Oke, sampai jutaan ya Bang ikan-ikan Ya, kecil sampai ini. jutaan. Dari- Nggak cuma saya sebenarnya, teman-teman yang lain pun juga ada yang ngejual di atas 1 juta. Ada itu. Dari ketiga jenis ini yang paling mahal mungkin ada Bang? Untuk yang 3 nih ya, Iya. yang tengah. Yang tengah ini juga mahal ya? Ya, yang tengah ini dibanderol dengan harga 1.500.000. 1.500.000. Nah ini
Pemirsa yang di rumah nih pasti nggak, kalau yang ngerti sama ikan pasti nggak kaget ya bang ya. Ya biasanya gitu. Iya. Nggak kaget. Dengan harga segitu nih bang, ini segmen pasarnya kemana? Apa hanya untuk Provinsi Jambi aja atau sudah menyebar ke Indonesia? Tergantung yang beli. Kalau yang dari Jambi ada yang berani atau ada yang ngerti dan atau dia butuh, itu dia dari Jambi pun beli kayak gitu. Atau dari luar kota Jambi, tergantung lah. Tapi biasanya sih kalau yang udah harga segitu biasanya mereka pasti buat, kalau nggak buat kontes ya buat indukan biasanya gitu. Buat indukan. Karena mereka butuh kan, jadi mereka beli biasanya gitu. Oke. Man berbeda dengan yang cuman sekedar koleksi. Koleksi ya. Koleksi biasanya mereka ya buat ada-adaan aja kan. Paling cari yang di bawah 500.000, di bawah 250.000 itu ada biasanya. Luar biasa ya. Saya tadi ngiranya yang si putih ini tadi bang yang mahal. Nah itu terkadang Lebih selera ambil. berbeda-beda Iya, bang. selera ya. Iya. Betul, oke juga sih. Kadang yang aku anggap jelek orang lain bagus. Kadang sebaliknya kayak gitu. Tapi tetap kita harus profesional karena udah ada standarnya dari, yaitu acuannya dari kontes-kontes yang diadain dan ada standar resminya juga. Kalau kontes itu memang dia rutin ya? Di luar kota Jambi justru rutin. Tapi baru-baru ini ya bang, karena kemarin kendala wabah COVID ya Pandemi mungkin ya. Jadi agak sedikit terkendala. Ya. Tapi sekarang udah mulai rutin lagi. Udah. Ya? Oke sih. Ini kalau misalnya untuk tadi kan abang sampaikan segmennya bukan hanya masyarakat di Provinsi Jambi aja, Ya. bisa juga ke luar Provinsi Jambi ya. Ya, Untuk pengirimannya tuh bang, apakah pengiriman seperti apa nih bang? kita mulai dari Jambi ya. Jambi kalau antar kabupaten itu bisa kita kirim lewat jasa pengiriman yang udah ada di Jambi nih, kayak ya ada beberapa lah ya, nggak bisa kita sebutin. Itu kalau antar kabupaten biasanya cuma 1 hari. 1 hari ya. Bisa travel, bisa jasa pengiriman yang itu, bisa juga. Cuman kalau untuk luar kota Jambi, Luar kota, misalnya ke Jawa itu bisa bang? bisa. Itu jasa pengiriman khusus, harus yang pakai pesawat. Pakai pesawat Ya, karena kalau pakai jalur darat pasti mati. resikonya tinggi Bisa mati, karena ya? guncangannya kan kuat. Benar. Ya, dan itu mungkin buat teman-teman di kota Jambi yang mau kirim-kirim keluar kota Jambi, Ya. ada saran sedikit dari aku pribadi, jangan lupa pakai surat karantina biar paketnya aman di bandara. Ya, karena itu wajib bang. Kalau kita tanpa surat karantina biasanya di bandara ditahan. Oh gitu. Ya, karena tidak memenuhi prosedur biasanya begitu. Sayang banget ya kalau misalnya Iya, ditahan biasanya. Ya itu, jadi ikannya kan bisa jadi rusak karena terlalu lama di dalam packing. Itu sih. Kalau untuk keluar Indo, luar negeri, Oh, nyampe ya, ke luar negeri juga nih ya, bang. bisa juga bang. Yang penting syarat utamanya harus ada pembelinya dulu tapi. Iya benar. Iya, harus ada pembelinya dulu. Buat kesepakatan, bayar-bayaran, biasanya kan harus bayar dulu. Jangan mau kalau dia minta kirimkan dulu ya. Iya. Baru nanti tentuin jadwal. Ada jadwalnya. Setiap bulan tuh ada jadwalnya berubah-berubah ya. Ini amannya sampai berapa hari nih bang? Berdasarkan pengalaman nih bang. Dulu Ngirim. awal kirim itu ada yang sampai 12 hari itu. Itu di daerah Kalimantan, ibaratnya di kota Jambi, terus di Muara Sabak. Nah, jadi di kabupatennya lagi gitu. Kabupatennya. Jadi itu pikiran udah, udahlah gitu kan. Paling kalau ikannya mati, ya refund gitu kan, dananya di refund. Kalau dia mau digantikan baru ya syukur gitu kan. Akhirnya Aman tuh.
aman. Wah, 12 hari. Ya cuman kondisi ikannya udah nggak seperti yang di foto. Kita kan jualan pakai foto ya. Iya. Ikannya udah kurus, udah kering lah gitu kan. Jadi ya kita buat kesepakatan baru lah biar sama-sama enak gitu. Oh, ini menarik banget nih berbicara tentang bisnis ikan cupang. Kayaknya emang nggak ada matinya ya bisnis-bisnis ini Bang, ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Keren banget. Paling ya namanya hobi tuh biasanya paling ya naik turun. Iya, ini Ada hobi naik, yang ada turun. menghasilkan tuh adalah pekerjaan yang luar biasa, nikmat Bang ya. Lumayan. Karena nggak diatur. Iya. Wah, ini keren banget sih. Dengan usia abang Ya yang masih kalau hobi sih muda biasanya senang bang. banget, gitu. Ngejalaninnya senang gitu kan. Ya karena hobi tadi kan. Iya. Jadi lebih enak juga ngejalaninya, Iya. nggak ngebeban gitu kan Betul. Bang. Senang ngejalaninnya. Untuk perawatannya nih Bang, gimana nih Bang? perawatan. Perawatannya kan banyak banget nih. Ini ada pergantian airnya rutin Ya, kan, setiap kapan. pasti ada tuh bang. Jadi untuk perawatan itu kalau di sini sebenarnya simpel ya bang. Air itu diganti rutin 3 sampai 5 hari sekali. Oke. Tergantung kondisi ikannya lagi. Kondisi ya. Kalau kira-kira kondisi ikannya itu udah mulai nggak nyaman sama airnya, itu biasanya 3 hari sekali udah kita ganti. Diganti. Cuman kalau misalnya ikannya dalam 3 hari masih nyaman, nah itu biasanya 5 hari sekali kita ganti. Sekali ya. Pakan tuh rutin kita kasih 1 hari bisa 2 kali, pagi, sore baru ya, dengan porsi yang cukup ya, nggak terlalu banyak, nggak sedikit juga. Kalau kebanyakan justru bisa merusak kualitas air. Jadi ikan Keruh airnya Bang ya. iya betul. Jadi ikan bisa berpotensi buat sakit. Oh. Jadi secukupnya aja. Oke. Ini menarik nih Bang. Makin kesini bahasannya tuh makin dalam nih Bang ya. Iya, betul. Oke, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Saat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Businessman. Nah, tadi di segmen awal kita udah bahas panjang kali lebar terkait dengan usahanya ikan cupang yang digeluti oleh Bang Panut nih. Ini luar biasa sekali. Tadi kita udah bahas juga Bang ya, segmentasi pasarnya ternyata bukan hanya di Jambi aja, tapi luas, di cukup Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kalau di Indonesia nih Bang, itu udah sampai kemana nih paling jauh? Untuk Indonesia biasanya kalau yang paling jauh itu bagian Papua, Kalimantan, iya Kalimantan sampai bagian Aceh itu juga ada. Oke, dan untuk kendala pengirimannya tuh alhamdulillah sampai saat ini aman atau gimana? Ya kalau untuk pengiriman biasanya kalau kendala itu biasanya paling kalau pesawatnya dulu ya. Nah itu sih paling, tapi jarang banget itu. Tapi emang so far lancar Ya aman aja ya. Alhamdulillah aman. Ikannya juga masih aman, hidup Ya sehat, selagi packingnya bener, Oke. insya Allah aman. Wah. Emang kalau packingnya kurang bener biasanya ya bermasalah pasti. Oke, itu kalau di Indonesia. Kalau ke luar negeri Bang, udah sampai kemana nih? Kalau ke luar negeri bagian Eropa itu udah juga. Ke Eropa? Ya, alhamdulillah. Bagian Itu Eropa. Rate harganya berapa tuh Bang kalau ke Eropa? Kita kasih bocoran sedikit. Berapa ya, euro boleh. nih? Nggak, tetap pakai USD. Oke, tetap pakai USD ya? USD. Oke, berapa Cuman USD? bedanya kalau Asia aja, kalau kayak Singapura gitu, paling mereka mintanya tetap pakai SGD. Oke. Nggak mau pakai USD, jarang mereka. Dolar Singapurnya ya. Ya itu minimal untuk keluar untuk saat ini ya bang, itu dari 25 USD.
25 US. Ya, per ekor. Tergantung ikannya lagi. Kalau ikannya sama kayak yang tadi, kalau ikannya cakep, ya bisa lebih juga harganya. Oke, luar biasa nih. Ini abang bisa jual sampai ke sana tuh. Ini penjualannya lewat apa nih bang? Hanya online aja atau gimana? Ya online, lewat cuman pakai dua, Instagram sama Facebook. Dulu sempat pakai web, cuman lagi nonaktif. Mungkin nanti diaktifin lagi. Boleh. Mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah juga nih bang, yang mau pesen, mau lihat-lihat juga nih ikan-ikan abang, mungkin bisa menuju ke Instagramnya apa nih bang? Ya, mungkin buat teman-teman di kota Jambi atau yang di luar kota Jambi mau lihat-lihat portofolio dari partner Beta Jambi, mungkin bisa cek Instagramnya partner_beta_Jambi. Oke, di sini ya. Asik. Nah, mungkin nih bang, teman-teman yang ada di rumah juga pengen ikutan berusaha di bisnis ikan cupang nih. Ada nggak tips and triknya dari abang yang udah bertahun-tahun usaha ini alhamdulillah lancar dan sukses nih? Apa nih tipsnya? Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau memulai bisnis ikan cupang juga, saran dari aku pribadi mungkin hobinya dulu. Ya, hobi dulu, terus coba di satu jenis dulu, yang paling mudah nih, yang tengah nih. Oh, yang tengah ya, mudah. Plakat, HMPK atau plakat. Nah, ini terbilang cukup mudah untuk perawatan. Jadi nggak terlalu resiko tinggi. Nah, jadi ya bolehlah nih HMPK dulu, yang frontal atau walmunya ntar dulu gitu ya. Untuk usaha ikan cupang nih bang, butuh modal besar nggak sih bang? Enggak ya? Enggak sama sekali. Kalian bisa, teman-teman bisa beli, mungkin mulai dulu dari yang harga 10.000 per ekor, boleh juga bisa. Yang penting belajar dulu rawatnya, gimana caranya nih ikan nggak cepat mati gitu kan. Terkadang kan ada yang bisa 1-2 hari mati, itu kan ada kan. Nah, belajar itu dulu, terus belajar ternaknya dulu, gimana caranya supaya anaknya ini jadinya banyak gitu. Ya, nanti sayang kalau misalnya tiba-tiba modalin gede, beli indukan mahal, kalau anaknya nggak jadi banyak kan sayang banget. Jadi mulai dulu dari yang harga murah, nggak masalah. Oke, karena memang untuk usaha ini sendiri juga pasarnya memang ada bang ya? Ada, selagi dicari. Emang kalau nunggu nggak bisa. Iya, betul. Ya, kita harus tetap nyari ya. Nyari promosi juga. Ya, benar. Kalau nunggu aja nggak bisa. Sama kayak usaha-usaha lain kayaknya gitu juga. Ya. Dan pastinya juga ada resiko. Tetap ada resiko. Kegagalan juga bang ya. Ya. Apalagi tetap. untuk treatmentnya tadi abang bilang kan untuk project breedingnya dan segala macamnya. Ini kayak yang di belakang ini kan nih di warna ini. Ya pakai daun ketapang. Biar ya ikannya nyaman lah gitu. Sebenarnya kalau fungsi utamanya dari daun ketapang ini kan untuk netralin pH air, itu salah satunya. Jadi mungkin ada air di rumah teman-teman yang ketinggian, iya, atau terlalu rendah, itu bisa dibantu dinetralin pakai daun ketapang ini. Tapi jangan pakai daun ketapang yang masih hijau. Yang udah kering ya? Iya, yang udah diolah kalau bisa, yang udah kering banget, itu yang bagus. Ada lagi bang? Itu aja cukup? Wah, terima kasih nih Bang Panut. Sama-sama. Udah diajakin mampir ke galerinya. Iya. Apa tadi namanya bang? Partner Beta Jambi. Partner Beta Jambi. Wah, keren. Mudah-mudahan usaha Bang Panut makin lancar, makin sukses, makin besar lagi nih bang. Amin. Ya? Kalau bisa punya museum ikan cupanggo. boleh. Oke, dan pemirsa, udah tidak terasa 30 menit kami membersamai Anda, dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan program Businessman setiap hari Minggu pukul 8.30 hanya di Jack TV. Akhir kata, saya Hardi dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.